Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Jadi di video kali ini saya akan coba membahas cara mengupload multiple files menggunakan C4. Jadi langsung saja untuk langkah yang pertama, saya akan menginstal terlebih dahulu C4. Untuk menginstalnya, ketikkan perintah composer create project, kode igniter 4 garis miring app starter, kemudian nama proyeknya. Di sini untuk nama proyeknya saya buat C4 multiple files. Oke, seperti ini, C4 multiple files. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Sekarang saya buka terlebih dahulu di Visual Studio Code. Oke, sekarang saya akan mengedit file env. Kita rename terlebih dahulu, tambahkan titik di depannya. Kemudian di baris CI environment, hilangkan tanda pagar dan value-nya ganti menjadi development. Di sini saya juga akan membuat database untuk menyimpan informasi gambar, seperti nama file dan tipe filenya. Jadi di bagian database default, hilangkan semua tanda pagar. Kemudian untuk nama database-nya, saya akan buat C4 upload. Oke, sekarang saya buat dulu database-nya. Saya login ke database saya, MySQL itu root. Nah, kemudian saya buatkan satu database baru, C4 upload. Oke, untuk database-nya sudah selesai. Oke, sekarang kita akan membuat satu file migration untuk membuat tabel, mungkin gambar namanya, untuk membuat tabel gambar. Jadi jangan lupa masuk dulu ke directory kerja, kemudian ketikkan perintah php spark make migration, kemudian nama migrationnya. Jadi saya buat gambar. Oke, ini file migrationnya sudah tercipta, ada di folder apps, database, migration. Oke, nah di function up atau di method up, saya akan menuliskan untuk struktur tabel gambar. Jadi kita panggil method add field, default add field. Yang pertama ada ID. Untuk tipe datanya saya buat integer. Selanjutnya ada constraint atau panjangnya. Saya buat jadi 10, unsigned true, dan terakhir auto increment. Jadi true. Untuk field yang kedua ada nama file. Di sini tipenya saya buat jadi varchar. Constraint atau panjangnya saya buat 200. Dan yang terakhir ada tipe file. Tipe datanya juga varchar. Constraint juga saya buat 200. Oke, di bawah sini kita panggil method untuk menambahkan primary key. Jadi this default add primary key. Oke, di sini ID yang akan kita gunakan sebagai primary key. Selanjutnya kita panggil method create table. Untuk nama tabelnya saya buat gambar. Oke, pada method down kita panggil fungsi drop table. Oke, sekarang kita jalankan perintah php spark migrate. Oke, ada error, access denied. Oke, saya balik dulu ke file.env. Di sini di bagian password saya tidak memakai password, jadi saya kosongkan. Saya jalankan kembali php spark migrate. Oke, ada error lagi. Varchar, ada typo. Varchar di bagian sini. Oke, saya ulang lagi. Nah, untuk tabel gambar sudah berhasil kita buat.
Sekarang saya akan membuat untuk routingnya. Jadi buka folder config, cari file root.php. Nah, yang pertama saya akan meng-disable dulu set auto root-nya. Jadi di sini saya buat jadi false. Untuk di bawah sini saya akan membuat root baru. Di root saya akan pakai match. Jadi di roots ini akan menangani proses get dan juga post. Oke, kemudian nama URL-nya di sini upload, nama controllernya upload di method index. Oke, rootnya sudah. Sekarang saya akan buat satu controller dengan nama upload. Jadi balik lagi ke terminal, ketikkan perintah php spark make controller upload. Oke, untuk controller upload sudah selesai. Sekarang kita buka filenya di folder controller upload. Nah, di bagian upload saya akan menulis untuk proses uploadnya. Oke, jadi di sini saya return dulu untuk view-nya, view upload. Nah, sekarang saya buat satu view dengan nama file upload. Saya buat new file upload.php. Oke, di sini saya akan membuat satu form sederhana untuk memilih file gambar yang akan kita upload. HTML file 5, kode igniter 4, multiple files upload. Oke, saya buat class container. Margin top saya buat 5. Nah, di sini kita buat formnya. Form action site URL upload. Metodenya post, metode post, kemudian jangan lupa mtype multipart font data. Oke. Nah, di sini saya buat inputan untuk memilih file yang akan kita upload. Active class from group. Labelnya pilih gambar mungkin. Oke, pilih gambar. Kemudian inputan file. Tipe file, kemudian name gambar. Nah, di sini kita akan membuat gambarnya jadi array karena kita memilih lebih dari satu gambar. Jadi saya tambahkan kurung seperti ini. Kelasnya from control. Dan kita juga harus tambahkan atribut multiple. Oke, di bawah sini saya buat satu tombol. Type-nya submit. Class button primary, button block. Oke, upload gambar. Nah, di sini saya tambahkan link CSS Bootstrap. Oke, ini dia. Oke, untuk formnya udah selesai. Sekarang kita jalankan dulu. Kita mau lihat hasilnya. Jadi caranya php spark serve. Oke, ini saya buka di browser. Kemudian untuk URL-nya saya ketikkan upload. Oke, file not found. Upload index. Kita balik lagi ke file root. Oke. Ternyata di sini titik 2-nya cuma 1, jadi saya tambahkan jadi 2. Oke, saya ulang lagi. Nah, ini dah untuk formnya sudah jadi. Ini terlalu mepet, saya tambahkan breakline di bawahnya. Di sini saya tambahkan breakline. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat proses upload gambarnya.
Jadi balik lagi ke file controller, upload controller. Di sini saya cek metodenya. Jika metodenya post, maka kita akan menangani proses upload. Jadi if this request get method sama dengan post, di sini kita lakukan proses upload. Jika bukan post, kita tampilkan view. Oke, di sini saya akan panggil database untuk koneksinya karena kita akan menyimpan nama file, kemudian tipe filenya ke database. Jadi database config, database connect. Oke, kemudian saya buat variabel gambar untuk menampung nama tabelnya, database, table, kemudian nama tabelnya gambar. Oke, nah di bawah sini saya akan mengiterasi file yang kita terima dari inputan user. Yang di sini kita akan mengiterasi file gambar. Jadi di bawah sini saya buat for each this request get multiple, kemudian di sini key-nya, ini kelupaan, get file multiple. Nah, key-nya di sini gambar. Oke, as file. Oke, nah kemudian kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Jika filenya ada, maka kita akan menguploadnya seperti itu. Jadi di sini kita cek if file is valid. Nah, di sini kita akan memindahkan filenya atau mengupload ke folder upload. Jadi kita panggil file move right path, kemudian di folder upload. Nah, ketika terjadi proses upload, file yang dipilih user akan disimpan di folder writable, kemudian upload. Jadi nanti filenya bakalan ada di folder upload. Oke, nah untuk filenya sudah kita upload. Sekarang di bawah sini saya buat satu variabel data untuk menampung nama file dan tipe file yang akan kita insert ke database. Jadi nama file get client name. Kemudian tipe file get client name type. Oke. Terus kita insert ke tabel gambar. Jadi kita panggil variabel gambar, kemudian panggil method insert data. Oke. Di sini saya buat pesan keterangannya, file berhasil disimpan. Oke. Di sini saya juga buat file. Jika seandainya belum dipilih filenya, maka saya buat silakan pilih file gambar. Oke, silakan pilih file yang akan Anda upload. Oke. Nah, di bawah sini sesudah terjadinya proses ini semua, kita akan nge-redirect back dan juga akan kita lempar pesan yang ini. Oke, return redirect back with pesan. Oke, kita buka lagi file view. Kita akan coba menampilkan pesan yang ini. Jadi di file upload, folder views, kemudian file upload. Nah, di atas ini kita akan menampilkan pesannya. Jadi di sini kita cek if session pesan, jika ada pesan, maka di sini kita tampilkan pesannya. Div class alert sukses, mungkin saya kasih margin top 3. Oke, di sini kita echo pesannya, session pesan. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tes lagi, buka browsernya,
reload terlebih dahulu. Sekarang saya akan coba langsung klik upload gambar tanpa memilih gambar yang akan diupload. Saya klik. Oke, ini muncul ya pesannya, silakan pilih file yang akan Anda upload. Tapi class alert-nya, oke, saya coba lagi. Nah, ini dia. Silakan pilih file yang akan Anda upload. Oke, sekarang kita akan coba mengupload filenya. Jadi saya klik choose file. Di download, mungkin sini banyak filenya. Oke. Saya pilih beberapa file. Oke, saya pilih 3 file. Kemudian saya klik upload gambar. Ini muncul pesannya file berhasil disimpan. Sekarang coba kita cek di folder writable. Jadi ada di folder ini. Kemudian di folder upload. Nah, ini dia file yang kita upload barusan. Ada 3 file yang kita upload. Nah, sekarang coba kita cek juga di database apakah nama filenya berhasil disimpan. Jadi saya login dulu ke MySQL. Saya gunakan database GI4 upload. Oke, select all from gambar. Oke, ini untuk nama filenya dan tipe file juga sudah sukses terinsert ke database. Kira-kira seperti itulah cara mengupload banyak file di kode igniter 4. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe.